Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Aditomo Wirawan selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Kualitas dan Resiko dari kelas LPI 5A Malam. Pada kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 1, di mana ada saya sendiri, yaitu Anca Regesta. Yang kedua ada Yudiani Dwi Airini. Yang ketiga ada Aditya Prayoga. Dan yang keempat ada Calvin Pranata, serta Lydia Yesika. Untuk profil perusahaan akan saya sampaikan sendiri, di mana kami memilih UMKM Sakel Kebab, yang merupakan usaha yang dirintis oleh Bapak Haryanto yang didirikan pada tahun 2019, bulan Januari. Dan kini usaha tersebut semakin berkembang hingga kini memiliki 11 cabang yang ada di Kota Batam dan 3 cabang yang berada di Kota Jakarta. Total keseluruhan cabang yang dimiliki oleh Sakel Kebab yaitu 14 cabang. Untuk Sakel Kebab sendiri menjual kebab dan burger dengan 2 size ukuran dan range harga yang diberikan yaitu mulai dari Rp18.000 hingga Rp24.000. Dan saat ini mempunyai karyawan sebanyak 25 orang. Untuk masalah produksi di sini ada terbagi menjadi beberapa, yang mana yang pertama ada kehabisan bahan baku, bahan berjamur, bahan rusak, sistem digital yang error, perubahan bahan baku, sayuran, keterlambatan pengiriman barang dari suppliers, dan karyawan. Untuk Pareto chart sendiri akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Yudiani. Dua hari ini, kepada Yudiani saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan Pareto Chart. Jadi, Pareto Chart atau diagram Pareto adalah salah satu alat yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit. Pareto sendiri membantu mengidentifikasi penyebab utama masalah atau ketidaksempurnaan dalam suatu sistem. Eee, dengan mengetahui penyebab utama yang paling berpengaruh, bisa fokus untuk perbaikan. Di sini ada 8 masalah. Jadi hasil dari analisis, Pareto Chart didapat bahwa terdapat 2 masalah yang cukup signifikan dalam proses produksi, yaitu kehabisan bahan baku dan keterlambatan pengiriman. Untuk 2 masalah tersebut akan dijelaskan di dalam fishbone yang akan dijelaskan oleh Anca. Baik, saat ini kita masuk ke tahap diagram fishbone atau kita sebut tulang ikan yang sudah lanjutan dari Pareto chart tersebut. Kita memiliki permasalahan yang pertama yaitu kehabisan bahan baku. Untuk kehabisan bahan baku sendiri ini kami memiliki 4 subbab materi, di mana yang pertama ada man atau people dengan subbab turunannya yaitu kurangnya jumlah karyawan di bagian produksi atau pengelolaan persediaan. Lalu ada karyawan yang tidak terlatih untuk menangani situasi darurat atau perubahan yang mendadak gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu ada kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan persediaan. Untuk selanjutnya itu kita move on ke metode, di mana metodenya ini tidak adanya sistem pemeriksaan yang otomatis, sehingga kurangnya integrasi sistem informasi antara bagian produksi dan pengelolaan persediaan. Dan dengan tidak adanya sistem juga, tidak mampunya sistem informasi untuk menganalisis permintaan dan mengambil keputusan dengan cepat di kala perubahan yang mendadak gitu. Dan untuk kesalahan dalam perencanaan produksi dan pengelolaan merupakan dampak dari tidak adanya sistem pemeriksaan yang otomatis tersebut. Selanjutnya kita move on ke material. Untuk material sendiri ini adalah adanya kendala produksi atau fabrikasi di pihak pemasok gitu. Sehingga terjadilah keterlambatan dalam pemrosesan dan pengiriman bahan baku itu sendiri. Bagi suppliers ini merupakan tidak adanya sistem komunikasi yang efektif tentang perubahan permintaan, karena tidak adanya pemahaman yang bersama tentang jangka waktu pengiriman yang diharapkan, serta ketidakmampuan pemasok tunggal untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Selanjutnya untuk
Diagram Fishbone yang kedua, yaitu permasalahan keterlambatan pengiriman bahan baku, di mana di sini kami memiliki 4 metode, 4 subbab juga. Yang pertama ada metode, di mana kurangnya perencanaan dan pengendalian stok akan menyebabkan kesalahan dalam proses pemesanan itu sendiri. Lalu untuk yang kedua yaitu ada man atau people, di mana kurang perencanaan dan pengendalian stok akan menyebabkan kesalahan dalam proses pemesanan dan juga bisa kurang koordinasi antar departemen, serta kurangnya pengawasan terhadap kinerja bagi karyawan itu sendiri. Lalu untuk yang ketiga itu ada subbab environment atau lingkungan, yang disebabkan oleh peristiwa luar biasa, yang bisa juga disebabkan oleh gangguan alam serta kondisi cuaca yang buruk. Lalu untuk material sendiri yaitu adanya kekurangan bahan baku di gudang pemasok atau gudang pusat, sehingga dan juga ini bisa disebabkan oleh kualitas bahan baku yang tidak sesuai. Maka dari itu keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok atau vendor itu terjadi, keterlambatan. Selanjutnya untuk bagian QFD akan dijelaskan oleh rekan saya, Calvin dan juga Bang Adit. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Anca. Saya akan menjelaskan quality function deployment. QFD adalah metodologi terstruktural yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi produk atau layanan yang sesuai. QFD digunakan di berbagai industri untuk memastikan bahwa produk atau layanan akhir memenuhi harapan pelanggan. Relatif weight dalam hasil QFD di atas menjelaskan tingkat atau kadar keinginan konsumen. Rada atribut skor tinggi merepresentasikan keinginan tinggi dan skor rendah sebaliknya. Secara berurutan dari yang paling penting dapat dijelaskan, siklus kebab ideal menurut konsumen adalah yang memenuhi semua atribut atau requirement consumer. Dalam menuju ideal ini dapat dilakukan secara prioritas melalui respon teknis, kemasan inovasi, pelayanan, kebersihan, rasa, dan bentuk produk. Rasa memberikan respon baik dari kemampuan konsumen yang signifikan. Kemudian respon teknis bentuk produk dan seterusnya seperti yang telah disebutkan di atas. Memiliki tanggung jawab terhadap banyak atribut yang diharapkan konsumen, sehingga pemenuhannya dapat memberikan kontribusi cukup besar. Hal ini yang perlu mendapat perhatian terkait skor respon teknis adalah kekuatan hubungan dengan atribut, kemasan, harga, pemasaran, dan seterusnya. Memiliki banyak hubungan kuat dengan atribut, maka penting untuk diprioritaskan. Lalu selanjutnya untuk tabel QFD-nya sendiri, pada bagian functional requirement kami menempatkan yaitu yang pertama ada proses produksi, kualitas bahan baku, komposisi produk, peralatan memasak, kemasan dan penyajian. Lalu selanjutnya ada SOP kebersihan, penampilan produk, persediaan bahan baku, pemasaran produk, manajemen stok, dan juga layanan delivery. Sementara itu untuk customer requirement-nya sendiri, kami menaruh yang pertama ada rasa produk, bentuk produk, harga produk, kemasan produk, pelayanan pelanggan, kebersihan, inovasi produk, dan ketersediaan produk. Seperti yang tertera pada tabel berikut, eh, diketahui bahwa eh, pada customer competitive assessment-nya, Syakil Kebab memiliki nilai yang jauh ataupun selisih lebih tinggi daripada kompetitornya. Di mana untuk Syakil Kebab sendiri mendapatkan nilai 5 pada rasa produk, nilai 4 pada bentuk produk, nilai 4 juga pada harga produk, nilai 3 pada kemasan produk, 4 untuk pelayanan pelanggan, 4 juga untuk kebersihan, 3 untuk inovasi produk, dan 5 untuk ketersediaan produk. Sementara itu untuk kompetitor sendiri memiliki nilai 5, 3, 2, 3, 4, 4, 2, dan 4. Di mana dapat ditampilkan bahwa Syakil Kebab memiliki atau unggul daripada kompetitor dari Syakil Kebab. Selain itu juga dari target yang telah ditentukan, yaitu proses produksi, kualitas bahan baku, komposisi produk, peralatan memasak, kemasan dan penyajian, SOP, kebersihan, penampilan produk, persediaan bahan baku, pemasaran produk, manajemen stok hingga layanan delivery,
menunjukkan hasil yang cukup bagus. Nah, di mana dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis didapatkan data bahwa Shakil Kebab memiliki tingkat kepuasan terhadap produk yang cukup baik jika dibandingkan dengan kompetitornya. Di mana untuk proses produksi, komposisi produk, kemasan SOP kebersihan, serta penampilan produk, hingga layanan delivery sudah masuk ke dalam kategori yang baik. Tetapi, perlu adanya peningkatan peningkatan maaf sebentar. Tetapi perlu adanya peningkatan pada kualitas bahan baku, peralatan, persediaan bahan baku, manajemen stok, hingga pemasaran produk. Hal ini dapat dilakukan agar ke depannya produk-produk dari Shakil Kebab dapat terus berkembang dan itu menjadi semakin baik dalam segala aspek yang telah disajikan. Sekian saja dari saya, terima kasih. Baik, kepada Lydia saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang lembar kerja MEA. Failure Mode and Effect Analysis adalah sebuah metode analisis kesalahan yang muncul dari proses perancangan suatu pekerjaan rancangan. Failure Mode and Effect Analysis berupa sebuah lembar yang berisi poin-poin penting dalam proses pembuatan rancangan yang dapat berpotensi terjadinya kesalahan. Nah, di sini adalah lembar kerjanya. Aktivitas dalam proses ini yang pertama ada memanggang roti. Kemudian ada modus kegagalannya. Yang pertama ada bahan berjamur. Dampak kegagalannya tidak bisa dikonsumsi. Kemudian ada peringkat keparahannya 5, peringkat kemungkinan terjadinya 4, peringkat kemungkinan kegagalannya 3, kemudian ada angka prioritas risikonya atau RPN 60 dengan kategori peringkat sedang. Rekomendasi penanganannya melakukan pelatihan penggunaan bahan baku yang efisien dan lebih memastikan. Kemudian yang kedua ada bahan rusak. Dampak kegagalannya tidak bisa dikonsumsi. Peringkat keparahannya 4, peringkat kemungkinan terjadinya 4, peringkat kemungkinan kegagalan 5, angka prioritas risikonya 80 dengan kategori peringkat tinggi. Rekomendasi penanganannya, lakukan pemeriksaan kualitas bahan baku secara rutin untuk memastikan kualitasnya. Selain itu, perlu dilakukan penyimpanan bahan baku dengan cara yang tepat. Yang kedua, ada menggoreng daging dan telur. Modus kegagalannya bahan rusak, dampak kegagalannya tidak bisa dimasak. Peringkat keparahannya 3, peringkat kemungkinan terjadinya ada 4, peringkat kemungkinan kegagalannya 5, angka prioritas risikonya 60 dengan kategori peringkat sedang. Rekomendasi penanganannya melakukan pelatihan penggunaan bahan baku yang efisien. Kemudian aktivitas dalam prosesnya ada yang ketiga, proses pemotongan dan pemrosesan daging. Modus kegagalannya yang pertama, kesalahan pemotongan. Dampak kegagalannya penurunan kualitas produk. Peringkat keparahannya 5, peringkat kemungkinan terjadinya 4, peringkat kemungkinan kegagalannya 4, angka prioritas risikonya 80, kategori peringkat tinggi. Rekomendasi penanganannya, lakukan pemeliharaan dan kalibrasi mesin pemotong secara rutin untuk memastikan bahwa mesin beroperasi dengan optimal. Modus kegagalan keduanya, pemrosesan yang tidak higienis. Dampak kegagalannya risiko penyakit akibat kontaminasi. Peringkat keparahannya 4, peringkat kemungkinannya terjadi 4, peringkat kemungkinan kegagalannya 3, angka prioritas risiko 48 dengan kategori peringkat rendah. Rekomendasi penanganannya,
Pastikan jenis material yang digunakan sesuai dengan kebutuhan produk dan dapat mempengaruhi performa dan ketahanan produk secara positif. Aktivitas dalam proses yang keempat, proses pemasakan. Modus kegagalannya yang pertama overcooking. Dampak kegagalannya, pengaruh pada rasa dan tekstur. Peringkat keparahannya 4, peringkat kemungkinan terjadinya 3, peringkat kemungkinan kegagalannya 5. Angka prioritas risiko 60 dengan kategori peringkat sedang. Rekomendasi penanganannya, gunakan timer atau alarm untuk memastikan waktu memasak yang tepat. Overcooking sering terjadi karena lupa atau tidak memperhatikan waktu. Modus kegagalan keduanya, ketidakseimbangan panas pada grill. Dampak kegagalannya, kurangnya konsistensi terhadap hasil. Peringkat keparahannya 4, peringkat kemungkinan terjadi 3, peringkat kemungkinan kegagalan 4, dan angka prioritas risikonya 48. Kategori peringkat terendah. Rekomendasi penanganannya dengan menggunakan termometer masak untuk memantau suhu makanan selama proses memasak. Aktivitas dalam proses yang keempat, menerima pembayaran. Modus kegagalannya yang pertama ada sistem digital error. Dampak kegagalannya menginput manual. Peringkat keparahannya ada 5, peringkat kemungkinan terjadi 4, peringkat kemungkinan kegagalannya 4, dan angka prioritas risikonya 80 dengan kategori peringkat tinggi. Rekomendasi penanganannya, lakukan pelatihan kepada karyawan mengenai cara menghitung kebutuhan bahan baku dan cara mengelola bahan baku. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan untuk memastikan mereka bekerja dengan sesuai SOP. Kemudian modus kegagalan yang keduanya, kekurangan karyawan. Dampak kegagalannya kewalahan. Peringkat keparahannya 5, peringkat kemungkinan terjadi 3, peringkat kemungkinan kegagalannya 5, dan angka prioritas risikonya 75 dengan kategori peringkat tinggi. Rekomendasi penanganannya mencari tambahan karyawan yang baru dan memastikan mereka bekerja dengan SOP. Baiklah, berikut adalah analisis PON serta untuk peringkat dari nominasi-nominasi nilainya. Mungkin bisa dilihat juga nanti di laporan ya kepada teman-teman dan juga Pak Adi Tomo khususnya. Serta untuk kriteria keparahannya kami mengambil 5, yaitu ada dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Hampir mirip juga dari skala kemungkinan kegagalannya ataupun O-nya. Itu dari peluang terjadi kegagalan sangat rendah hingga sangat tinggi. Lalu untuk kemungkinan kegagalan terdeteksi juga kami mengambil poin sebanyak 5, yaitu ada sangat rendah hingga sangat tinggi, yang mana peringkatnya yang sangat rendah yaitu 1, serta sangat tinggi yaitu 5. Baiklah, sudah sampai kita ke penghujung presentasi. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami segenap dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kata-kata ataupun yang kurang berkenan di hati para penonton sekalian, khususnya kepada Pak Tomo. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.